Para sahabat, kosakata Desa Berdikari pernah menjadi sebuah platform politik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada periode pertama 2013 sampai 2018. Tentu konsep berdikari ini punya asal-usul dari Bung Karno. Beliau menggunakan berdikari ini dalam kerangka nasionalisme negara bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan negara bangsa lain. Indonesia harus berdikari sesuai dengan semangat Trisakti beliau, berdaulat secara politik, mandiri atau berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Beliau tidak pernah menggunakan istilah desa berdikari. Namun ini ada sejarawan Prancis bernama Denis Lombard yang menulis 3 jilid buku tentang Nusa Jawa. Itu Lombard mengutip itu ya, atau menghadirkan kosakata desa berdikari. Terutama di era Soekarno 45 sampai tahun 65 ya, 45 sampai 65. Dan dia punya sebuah tesis ya, jadi sebuah pertanyaan apakah desa ini akan tumbuh berkembang sesuai rangsangan dari atas atau dia bisa tumbuh secara berdikari. Itu memang sangat tergantung pada konteks relasi kuasa antara desa dengan negara. Dan dia melihat dari waktu ke waktu gitu. Beda situasinya antara Mataram kuno dengan Majapahit, dengan tentu era Mataram Islam dan juga Republik Indonesia. Ketika kontrol negara itu semakin besar, maka desa semakin tergantung, semakin tidak berdaya. Sebaliknya ketika kontrol negara menjadi longgar, maka desa berdikari itu hadir. Ini sama dengan Mataram kuno ya. Jadi ini Mataram kuno ini kan memang karena skopnya kecil, negara tidak pengen atau tidak punya nafsu besar untuk melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap desa, maka desa relatif berdikari. Dan kontrol negara tentu longgar. Nah ini sama dengan era 45 sampai 65. Dan tentu beda lagi kalau setelah 65 di masa Orde Baru, wah desa ini udah jadi bulan-bulanan, jadi target, jadi objek karena kontrol negara yang sangat besar dan banyak orang mengatakan era Orde Baru itu era korporatisme negara. Jadi artinya desa itu bukan sebagai kekuatan masyarakat setempat, tetapi sebagai kepanjangan tangan negara atau sering disebut sebagai local state government. Nah era Soekarno 45 sampai 45 sampai 65 ini era desa berdikari. Sekali lagi ini kontrol negara yang longgar, terus kemudian yang kedua ini emansipasi desa. Kita bisa membaca ada beberapa literatur, misalnya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia yang ditulis oleh Jos Kahin, terbit tahun 52. Di sana antara lain berbicara satu chapter, berbicara tentang prakarsa desa yang hidup, desa yang lebih bagus, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan dibantu Selo Sumarjan Muda yang pada waktu itu menjadi sekretaris pribadi Sultan, dan kemudian juga dibawa oleh Prof. Kahin ke Cornell University untuk meraih gelar doktor dan berhasil, lalu akhirnya dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Dulu karir awalnya Selo Muda ini seorang carik ya, sekretaris desa di Lendah di Kulon Progo, kemudian diambil oleh Ngarso Dalem HP 9 untuk menjadi sekretaris pribadi, dan beliau merancang menjadi arsitek bagaimana membuat otonomi desa ini ya. Jadi ini kayak semacam emansipasi, ini kayak semacam republik kecil ya. Oleh karena itu
sama, yang namanya desa berdikari itu sama dengan sebuah restorasi republik kecil yang itu desa punya otonomi dan punya ini ya, demokrasi. Demokrasinya sendirilah caranya gitu ya. Atau desa itu hadir sebagai ruang, sebagai tempat untuk ini ya, hidup, kehidupan dan penghidupan. Hidup itu urip, ini konsep biologis meskipun juga bisa ditafsirkan secara politik bahwa hidup desa itu ya otonomi itu. Kalau kehidupan itu namanya konsep sosial politik. Ini bebrayan. Bebrayan itu ya pergaulan atau di sini namanya masyarakat. Jadi desa itu ya masyarakat yang tali temali, punya solidaritas, punya pirukunan, persatuan dan sebagainya gitu ya. Lalu yang ketiga namanya penghidupan itu adalah konsep ekonomi. Ini namanya panguripan. Nah, ini ada kaitannya dengan ekologi dan ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara desa itu akan sangat dekat dengan ekonomi dan ekologi ya. Meskipun Republik Indonesia, dunia itu akan sangat terkait dengan ekonomi dan ekologi. Dan justru itulah relasi antara negara dengan desa itu punya medan tempur pada sisi ekologi dan ekonomi ini. Ini soal skala ya, karena itu kan ada semacam positioning. Bagaimana kita mendudukkan desa dalam kerangka ekologi dan ekonomi itu. Kalau era sekarang ya ada rekognisi dan subsidiaritas. Yang lokal itu menjadi kepentingan masyarakat lokal, masyarakat setempat, dan itu menjadi otoritas untuk diatur dan diurus oleh desa. Jadi secara prinsip ini Republik kecil ini ciri khas yang kedua dari konsep desa berdikari. Atau kata lain dari itu adalah desa itu punya emansipasi ganda, baik kepada masyarakat setempat untuk hidup, kehidupan dan penghidupan. Yang kedua punya emansipasi pada Republik. Ya membantulah, entah itu mendirikan sekolah gitu. Kemudian juga membantu negara untuk sensus dan sebagainya ya. Dan intinya di sini konsep emansipasi ini sama negara ini adalah wujud gotong royong. Ingat ya, Bung Karno kan menyerukan negara gotong royong dan itu terjadi. Jadi antara negara gotong royong dengan desa berdikari itu menjadi satu. Kalau zaman sekarang disebut sinergi. Ya intinya gotong royong lah. Artinya desa itu bukan menjadi alat, bukan menjadi kepanjangan tangan, tetapi secara emansipatoris itu juga memberikan sumbangan pada negara bangsa, kepada Republik. Entah itu mulai dari sensus, kemudian mendirikan sekolah, kemudian juga menyerahkan atau menghibahkan tanah-tanah desa itu untuk pelayanan publik di hari-hari yang akan datang itu. Entah untuk sekolah, untuk puskesmas, untuk kantor Korame, kantor polisi dan sebagainya, itu sumbangan dari desa. Nah ini kan luar biasa, padahal pada waktu itu desa negara itu tidak memberi uang pada desa, nggak ada. Ini masih miskin, ini nggak ada uang. Gitu. Justru itu yang menarik ya. Jadi negara nggak punya uang atau sangat terbatas. Negara itu meminta tolong pada desa ya tanpa bayaran, desa mau gitu. Karena memang ada cita-cita besar yang dibangun dengan prinsip negara gotong royong itu. Nah, itu tentu beda dengan sekarang. Negara punya uang, ngasih uang pada desa, tetapi menjadi alasan untuk melakukan subordinasi terhadap desa. Sehingga ini ya desa itu tidak hanya bergantung gitu, tetapi juga ini menjadi alat negara atau menjadi korporatisme negara, panjangan tangan negara. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang sudah pernah saya sampaikan di video jauh hari, itu kepala desa legendaris. Mau tidak mau karena otonomi itu artinya
kewenangan desa menjadi besar, lalu kekuasaan kewenangan kepala desa juga besar. Ketika desa punya emansipasi itu juga karena ini ya, punya dua sisi dengan otoritas seorang sosok kepala desa. Saya sebut legendaris ya. Sehingga kalau di tanah Jawa lalu dipanggil Mbah. Berkuasa sangat lama. Mulai dari tahun 46 ketika ada undang-undang tahun 46 pemilihan kepala desa. Begitu ini dipilih, itu ada yang menjabat sampai 65 sampai 70, itu beda-beda ya. Meskipun pada tahun 48 ada Undang-Undang nomor 22 tahun 48 itu mengatur ulang tentang pemilihan, tetapi umumnya nggak jalan. Jadi di sana ada klausul bahwa ini kan ada DPR desa nih, ya. Jadi DPR desa itu mengambil 3 calon orang-orang desa, lalu diajukan kepada gubernur. Nanti gubernur akan memilih satu di antara 3 calon yang diusulkan oleh DPR desa. Tapi ini nggak jalan, karena kepala desa yang dipilih pada tahun 46 itu menjabat sampai lama. Dan menjabat sampai lama memang kalau era sekarang ini dibenci gitu ya, karena bisa menyimpang dari kekuasaan. Tapi era waktu itu justru dengan kekuasaan yang powerful gitu ya, dengan kekuasaan yang besar, kewenangan, tapi tetap dikontrol dengan DPR desa loh ya, dikontrol dengan majelis rakyat desa, ada juga MPR itu ya, majelis atau musyawarah desa kalau sekarang ya. Jadi punya diskresi. Ini legendaris ini kan punya 3 nih, powerful ini ya, punya otoritas yang lebih ya, tapi tetap skala desa. Yang kedua punya legitimasi, diterima oleh, disetujui, diterima, people consent gitu ya, people consent, diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga punya legacy, legacy itu ya warisan ya, ya termasuk yang tadi emansipasi desa kepada masyarakat setempat, baik itu sekolah, fasilitas publik dan sebagainya yang disumbangkan pada negara, itu contoh-contoh legacy kepala desa. Sehingga ini 3 poin ini penting ini, dan menurut saya pengalaman kepala desa yang legendaris itu menjadi sebuah inspirasi bagi Soekarno untuk membangun demokrasi terpimpin di era beliau ya, terutama era setelah tahun 50-an gitu ya. Nah ini saya kira ini maksud saya pengen mengenang kembali, dan sampai hari ini saya pengen ya, ini mimpi saya, imajinasi saya ya, kita ini perlu penting menghadirkan kepala desa yang legendaris, desa yang berdikari, dengan salah satu ciri itu tadi ya, dengan 3 ciri ya, kontrol negara yang longgar, atau kalau sekarang ya rekognisi subsidiaritas, yang kedua republik kecil yang direstorasi atau emansipasi desa, dan yang ketiga adalah kepala desa legendaris yang punya kekuasaan besar, kuat, ya, powerful, punya legitimasi dan punya legacy.